Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan seorang anak. Tetap mendoakan kedua orang tua. Sejak dalam kandungan ibu, anak tersebut sangat diperhatikan dengan baik dan hati-hati, agar anak tersebut bisa terlahir dalam keadaan sehat dan normal, tidak ada kekurangan apapun. Makanan untuk ibu hamil pun dijaga dengan baik, agar proses pertumbuhan bayi dalam kandungannya pun bisa tumbuh dengan baik. Kedua orang tua pun akan mendoakan terus anak dalam kandungan sang ibu, agar kelak menjadi anak yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah 3 ayat 38. Allah berfirman yang artinya, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Dan mendoakan untuk sang anak, agar anak tersebut menjadi anak yang rajin ibadah. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah 14 ayat 10. Allah berfirman yang artinya, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Tidak hanya berhenti sampai di situ, doa orang tua terus dilantunkan untuk sang buah hati, agar kelak anak tersebut menjadi anak yang syalih, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah 25 ayat 74. Allah berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah 25 ayat 74. Ibu adalah sosok orang tua yang mulia. Bahkan dalam Islam, seorang ibu dipandang lebih mulia dibandingkan ayah, meskipun keduanya harus menjadi orang yang paling dihormati oleh setiap anak. Penuh perjuangan untuk melahirkan, karena seorang ibu mempertaruhkan nyawanya pada saat melahirkan. Dalam Al-Quran, sosok ibu dibahas dalam beberapa ayat. Berbakti kepada orang tua, termasuk ibu merupakan sebuah perintah dari Allah agar mendapatkan keberkahan di dunia dan juga akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah 46 ayat 15, Allah berfirman yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridha. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yang mana merupakan titipan Allah kepada para orang tua. Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibunya, dan salah satu kewajiban ibu terhadap anak-anaknya adalah menyusui. Menyusui anak dari ASI atau air susu ibu sendiri mempunyai arti yang sangat besar. Sebab ASI mengandung kadar gizi yang sangat tinggi, yang nantinya akan membantu proses pertumbuhan fisik dan jiwa dari sang buah hati. Anjuran untuk menyusui, dijelaskan dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 7, artinya, "Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, isusuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang Rasul." ASI yang tetap diberikan kepada bayi sampai usia 2 tahun memiliki pengaruh positif bagi pertumbuhan anak. Perkara ini juga terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, artinya, "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna." Pendidikan anak pada saat usia dini itu sangat penting, karena daya ingat anak-anak di masa kecil itu sangat kuat. Maka dari itu Islam mengajarkan hal yang baik-baik kepada anaknya, di antaranya mulai dari mengerjakan Al-Quran. Orang tua akan mendidik anak mulai pada saat sang anak sudah mampu untuk berbicara, maka waktu terbaik untuk mulai memperkenalkan dan memperdengarkan sang anak dengan Al-Quran bukanlah saat sudah balik atau setelah bisa membaca dan menulis. Namun, mulailah sejak masih kecil. Mengerjakan dasar agama. Setiap orang tua muslim wajib memberikan dasar-dasar agama kepada anak sejak kecil. Adanya didikan ini akan menumbuhkan iman pada anak sehingga nantinya dapat tumbuh menjadi pribadi yang kuat iman atau tidak mudah goyah. Mengerjakan tauhid. Ilmu yang menyatakan tentang keesaan Allah. Ilmu ini perlu diajarkan sejak usia dini agar bisa menjadi pondasi dari keimanan sang anak. Mengerjakan tutur kata. Mendidik anak dalam Islam jangan sebatas teori namun juga harus dibarengi dengan praktik langsung dari kedua orang tua.
Maka, jadilah orang tua yang selalu bertutur kata lembut, bijaksana, dan memberi pengajaran dengan kasih sayang. Jika orang tua tidak mengajarkan anak cara berdoa seperti apa, maka dikhawatirkan ke depannya, sang anak tidak bisa mendoakan orang tuanya. Ketika anak melakukan hal yang sanakan sholat, memberikan nama yang baik. Dalam Islam, salah satu kewajiban orang tua sekaligus hak anak adalah mendapat nama panggilan yang baik. Sebab, Islam meyakini bahwa nama merupakan doa, sehingga harus mengandung arti yang baik. Beberapa contoh nama yang baik dalam Islam adalah Muhammad, Aisyah, Ahmad, Terpuji, Akram, Mulia, Ali, Pangeran, dan Adnan, tenang. Mengerjakan adab. Salah satu anjuran mendidik anak dalam Islam menurut Rasulullah adalah mengajarkan adab yang baik. Jika dalam Islam, adab bukan hanya sikap kepada sesama manusia namun juga kepada diri sendiri saat sedang melakukan sesuatu. Mengerjakan sedekah. Mendidik anak dalam Islam lainnya adalah tentang sedekah. Jika ingin memiliki anak yang suka berbagi kepada sesama, maka ajarkan sedekah sejak dini. Tidak harus berupa hal besar, namun bisa dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mengerjakan sederhana. Sebanyak apapun harta jika di hati tidak ada rasa syukur, maka akan terus merasa kurang. Jangan sampai saat sudah dewasa nanti, sang anak tumbuh menjadi sosok yang gengsi dan selalu ingin memiliki barang-barang mewah yang mungkin saja menjerumuskannya pada hutang yang mengandung riba. Mengerjakan perbedaan. Banyak orang tua yang mengabaikan didikan ini padahal sebenarnya sangat penting. Orang tua harus mengajarkan perbedaan anak laki-laki dan perempuan serta batasan apa saja yang perlu ada di antara keduanya. Misalnya, anak laki-laki tidak boleh mandi bersama anak perempuan meskipun belum balik. Mengawasi teman anak. Sosialisasi akan menjadi salah satu hal yang tidak dapat terhindarkan sebagai makhluk hidup. Namun, ajarkan anak untuk tidak sembarangan berteman. Pastikan bahwa lingkungan pertemanan si kecil memang baik. Beranjak remaja, anak-anak mulai mencari jati dirinya masing-masing. Sangat rentan untuk anak-anak yang mencari jati diri apabila terjerumus ke dalam pergaulan bebas di zaman sekarang. Islam mengajarkan untuk mencari jati diri sesuai. Masa remaja adalah periode penting dalam kehidupan seseorang, di mana mereka mulai mencari jati diri dan mempersiapkan diri untuk menjadi dewasa. Bagi remaja Muslim, menemukan jati diri yang kuat dan positif dapat dilakukan dengan mengacu pada ajaran Islam yang penuh dengan nilai-nilai mulia. Berikut ini adalah panduan Islami yang dapat membantu remaja menemukan jati diri mereka, yaitu memahami identitas sebagai Muslim, menjaga ketaatan dalam ibadah, bergaul dengan lingkungan yang baik, mengembangkan potensi diri, meneladani akhlak Rasulullah, menghadapi tantangan dengan sabar dan tawakal, menjaga kebersihan hati dan pikiran, belajar dan menuntut ilmu, menghormati orang tua, berdoa dan memohon petunjuk Allah. Pada saat orang tua sudah lanjut usia, sebagai seorang anak, wajib untuk mengurus kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, karena itu harus dilakukan oleh setiap anak kepada orang tuanya, dijelaskan dalam Al-Quran Surah 46 ayat 15, yang artinya, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridha, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Jangan sampai membuat kedua orang tua menyesal, karena telah membesarkan seorang anak yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Penyesalan terbesar orang tua di alam kubur nanti adalah bukanlah anak-anak mereka dengan banyak prestasinya, karena itu hanya akan menjadi kebanggaan dunia saja dan tidak menjadi kebanggaan akhirat. Sedangkan yang dibutuhkan untuk di alam kubur nanti adalah anak-anak mereka yang senantiasa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pesan. Seorang pria pernah mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik?" Beliau mengatakan, ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau mengatakan, ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau mengatakan, ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau mengatakan, ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pentingnya berbakti dan mendoakan kedua orang tua.
Terima kasih sudah menonton. Sampaikanlah dariku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Berbuat baiklah mulai dari hal kecil, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah.